Firman Tuhan berkata, di akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan membedah perkataan dan perbuatannya. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran. Seperti tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan lain-lain. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan, diucapkan karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Tujuan pekerjaan penghakiman agar manusia mengetahui wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri yang tidak dapat dipahami manusia. Ini juga memungkinkan manusia mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar kerusakannya, dan mengungkapkan keburukan manusia. Semua hasil ini dicapai melalui pekerjaan penghakiman. Amin. Syukur kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah mengungkap kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan kita, agar kita tahu natur jahat kita sendiri melalui firman Tuhan, dan memahami betapa dalam kita telah dirusak iblis. Iya, benar sekali. Barulah kita menyesal dan sungguh bertobat. Iya. Dahulu, aku selalu merasa aku orang yang baik. Aku toleran terhadap orang lain. Dan saat melihat orang menderita, aku membantu semampuku. Kukira aku punya rasa kemanusiaan. Namun setelah menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan mengalami penghakiman firman-Nya, aku paham. Meski terlihat berperilaku baik dari luar dan tidak berbuat dosa berat, dalam diriku ada watak jahat, seperti congkak dan curang. Aku terus melawan kebenaran dan menentang Tuhan. Aku melihat aku telah begitu dirusak iblis, sehingga membutuhkan penghakiman Tuhan. Benar. Aku ingat pada bulan Maret 2018, tugasku adalah membuat video untuk gereja. Aku orang baru di tim, dan seorang saudari berkata, Saudara Zhao, ketua tim, memiliki standar kerja yang cukup ketat. Aku pikir itu tanggung jawab, bersikap ketat, dapat mendorong kami bekerja lebih baik. Itu hal baik. Benar. Lagi pula, kupikir aku orang yang supel dan mudah bergaul. Aku tidak berpikir akan ada masalah bekerja dengan saudara Zhao. Saudara Zhao mengunduh beberapa video untuk dipelajari, supaya kami memahami pekerjaan lebih cepat. Termasuk estetika, pencahayaan, warna, dan komposisi bidikan. Mempelajari semua ini membosankan, dan pikiranku terus saja melayang. Kupikir, ada banyak informasi, aku akan segera lupa. Kupikir aku akan paham secara bertahap lewat praktik. Sekarang, lebih baik mempelajari perangkat lunak baru untuk membuat video yang lebih baik, agar kami belajar dan lebih tertarik. Iya, benar. Benar sekali. Aku menyampaikan ideku. Kukira saudara Zhao akan mempertimbangkannya. Namun, dia mendengarkanku lalu berkata tegas, mempelajari keterampilan ini sangat penting. Kita membutuhkannya untuk membuat video profesional. Kita harus fokus, belajar perlahan, dan membiasakan diri. Mempelajari semua ini adalah bagian tugas kita. Motivasi datang dari perubahan pola pikir. Cobalah dan kau akan tahu. Benar. Ya. Setelah dia mengatakan itu, saudara-saudariku yang lain menatapku. Wajah dan leherku merah padam. Aku malu sekali. Kupikir, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Akankah mereka mengira aku tidak serius mengerjakan tugasku? Mau ku taruh di mana mukaku? Namun kemudian aku berpikir, aku tidak boleh berpikir sempit. Saudara Zhao mencoba menolong. Bagaimana aku bisa bekerja sama jika aku berpikiran picik? Benar. Sejak saat itu, aku mulai belajar keterampilan baru dan dengan cepat memahami aspek dasarnya. Setelah beberapa saat, aku merasa sombong, berpikir kalau aku sangat cakap karena cepat belajar.
Suatu hari, Saudara Zhou mengajari kami cara menggunakan perangkat lunak baru. Aku langsung bisa mengingatnya. Tetapi yang lainnya membutuhkan waktu lebih lama. Saudara Zhou dengan sabar mengajarkannya 2 kali. Tetapi aku tidak sabar. Kupikir, ayolah, ini mudah sekali, tidak perlu diulang lagi. Lalu, aku melihat-lihat materi lain. Saat melihat aku tidak fokus, Saudara Zhou berkata, "Saudari, kau sudah memahami ini? Cobalah kau tunjukkan." Tentu aku paham, pikirku. Akan kutunjukkan apa yang aku tahu. Dengan penuh percaya diri aku mulai. Namun tiba-tiba aku berhenti. Aku tidak tahu apa langkah selanjutnya. Iya. Saudara-saudari lainnya melihatku. Wajahku mulai memerah. Aku sungguh ingin bisa menghilang. Lalu Saudara Zhou dengan tegas berkata, "Saudari, kau terlalu congkak dan tak tertarik pada apa yang kau pelajari. Bagaimana bisa melakukan tugas dengan baik?" Iya. Tentu aku tidak setuju dengan perkataannya. Kupikir kau cuma tidak menyukaiku. Yang kau uji hanya aku, yang lain tidak. Kau ingin membuatku tampak bodoh, kan? Dan kau sudah menegurku di depan semua orang. Bukankah semua orang jadinya akan menganggapku congkak? Bagaimana aku bisa bergaul dengan yang lain setelah ini? Kupikir Saudara Zhou ingin membuatku terlihat buruk. Sengaja berdebat denganku. Aku pun mulai berprasangka terhadapnya. Sejak saat itu, sadar tanpa sadar aku mulai menghindarinya. Saat dia menanyakan tugasku, aku mengabaikannya, tidak banyak bicara. Aku takut dia akan menegurku jika menemukan masalah dalam pekerjaanku. Namun semakin kuhindari, semakin banyak kesalahan yang kulakukan. Sepertinya dia terus mengingatkanku. Ini sungguh membuatku jengkel dan tidak senang dengan Saudara Zhou. Kupikir, kau selalu membuatku malu. Lain kali, bila kulihat kesalahanmu, akan kusebutkan di depan semua orang juga. Agar kau merasakan perbuatanmu terhadapku. Kemudian, saudari lain masuk kelompok kami. Aku memberinya pengenalan dasar. Dan saat membahas Saudara Zhou, aku melampiaskan semua pendapatku tentangnya dan prasangkaku terhadapnya. Aku merasa gelisah setelahnya. Berpikir apakah aku menghakiminya. Kemudian aku berpikir, ya aku menyampaikan pendapat jujurku. Sehingga saudari itu bisa tahu sesuatu tentang dia dan memperlakukannya dengan tepat. Aku tidak memikirkan hal itu lagi. Tidak lama kemudian, ku dengar seorang saudari memberitahu pemimpin gereja tentang masalah tugas Saudara Zhou. Kupikir, ini kesempatan untuk membagikan pemikiranku juga. Pemimpin mungkin akan menangani Saudara Zhou menurut perkataan kami. Jadi kali ini dia akan tahu bagaimana rasanya. Mungkin setelah ditangani, dia akan pergi. Dan aku tidak harus bertemu dengannya lagi. Dengan pikiran ini, ku ceritakan kerusakan dan kesalahan Saudara Zhou kepada pemimpin. Kukira dia akan digantikan orang lain. Tetapi di luar dugaan, beberapa hari kemudian saat pemimpin menyimpulkan evaluasi semua orang, dia bilang Saudara Zhou menyingkapkan kerusakan dan memiliki kesadaran diri. Dan dia bertanggung jawab atas tugas dan mampu bekerja praktis, dia tetap menjadi ketua tim. Aku sangat kecewa mengetahui hal itu. Kemudian, pemimpin bicara padaku. Saudari, saat kita mendiskusikan masalah Saudara Zhou, kau hanya menyebutkan kerusakannya. Apa kau berprasangka terhadapnya? Dia orang yang berterus terang. Jadi saat melihat orang berbuat hal yang bertentangan dengan prinsip kebenaran, dia langsung menunjukkannya. Kadang dia memang agak kasar. Tetapi dia hanya ingin membantu saudara-saudari dan menjunjung pekerjaan gereja. Kita harus yakin di sini. Jika kita memindahkannya ke tugas lain, itu akan mengganggu pekerjaan gereja. Saat membahas Saudara Zhou, kita harus memeriksa apakah yang kita katakan dan lakukan itu benar. Apakah motif kita benar? Apakah kita berprasangka? Iya, benar sekali. Iya. Apa yang pemimpin sampaikan membuatku sadar aku punya masalah serius. Kuingat kembali caraku bersikap selama melakukan tugas bersama Saudara Zhou. Aku tidak enak hati.
Aku berdoa kepada Tuhan mengenai kondisi pikiranku. Lalu membaca firman Tuhan ini. Mereka di antara saudara-saudari yang selalu menyebarkan kenegatifan mereka adalah kaki tangan iblis. Dan mereka mengacaukan gereja. Suatu hari orang seperti itu harus diusir dan disingkirkan dalam percaya kepada Tuhan. Jika orang tidak punya hati yang menghormati Tuhan atau hati yang taat kepada Tuhan, mereka bukan saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun baginya, tapi sebaliknya, mereka akan mengacaukan pekerjaan Tuhan dan menentangnya. Percaya kepada Tuhan tetapi tidak menaati atau menghormatinya dan malah menentangnya adalah hal paling memalukan sebagai orang percaya. Orang yang tulus percaya kepada Tuhan selalu memiliki Dia di hatinya dan selalu memelihara hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan harus bertindak dengan hati-hati dan bijaksana. Dan semua yang mereka lakukan harus sesuai tuntutan Tuhan dan mampu memuaskan hatinya. Mereka tidak boleh keras kepala, berbuat sekehendak hati. Itu tidaklah pantas. Orang tidak boleh mengamuk dengan mengibarkan bendera Tuhan sembari menyombongkan diri dan menipu. Ini perilaku paling memberontak. Keluarga punya aturan, negara punya hukum. Bukankah terlebih lagi di rumah Tuhan? Bukankah standarnya bahkan lebih ketat? Juga ketetapan administratifnya. Orang bebas berbuat sesuka hati, tetapi ketetapan administratif Tuhan tidak dapat diubah seenaknya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran manusia. Amin. Amin. Firman Tuhan benar-benar menegurku. Watak Tuhan tidak menoleransi pelanggaran. Iya, benar. Tuhan memiliki ketetapan administratif. Jika orang bicara dan bertindak tanpa rasa hormat kepada Tuhan, mengamuk seperti orang tidak percaya, diam-diam menghakimi orang, menabur perselisihan, dan mengganggu pekerjaan gereja, maka orang itu kaki tangan iblis. Tuhan tidak akan membiarkan orang seperti itu tinggal di gereja. Benar sekali. Kurenungkan tingkahku sendiri dan apa yang kusingkapkan dalam tugas bersama saudara Zhao. Aku berprasangka terhadapnya hanya karena dia menunjukkan kekuranganku di depan orang lain. Melukai harga diriku. Aku juga melampiaskan prasangkaku kepada saudari baru, menghakiminya dari belakang. Aku sengaja membuatnya terlihat buruk. Saat ku dengar ada orang lain yang melaporkan masalah dalam tugas saudara Zhao, ku dukung mereka sepenuhnya. Aku sangat ingin pemimpin gereja mengganti dan menyingkirkannya. Bukankah aku menunjukkan watak jahat dan dengki? Apa itu yang namanya orang beriman? Benar sekali. Itu benar. Aku menyadari dengan menunjukkan kesalahan dan kekuranganku dalam tugas, saudara Zhao menjunjung tinggi pekerjaan gereja dan membantuku. Namun aku berprasangka terhadapnya karena melukai harga diriku. Aku terus menghakiminya, berusaha mencari kesalahannya, berharap bisa menyingkirkannya. Peran macam apa yang kumainkan? Bukankah aku menyabotase pekerjaan Tuhan? Bukankah aku menjadi kaki tangan iblis? Iya, Benar sekali. benar sekali. Pikiran ini membuatku takut. Jika pemimpin gereja tidak memeriksanya menurut prinsip dan mempertahankannya, pekerjaan tim pasti akan terpengaruh. Aku menyela diri dan menyesal, dan merasa bersalah pada saudara Zhao. Aku sadar aku tidak berperi kemanusiaan. Jika bukan karena penyingkapan firman Tuhan, aku yang mati rasa ini tidak akan merenung. Aku pasti terus berbuat jahat dan mengganggu pekerjaan gereja dan Tuhan pasti menyingkirkanku. Iya. Aku menyadari betapa bahaya jika watak jahatku yang penuh dengki tidak diperbaiki. Benar. Aku mulai merenung. Aku berpikir tentang akar penyebab watak jahat yang kusingkapkan. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Terlahir di tanah yang kotor, manusia telah dirusak amat parah oleh masyarakat. Dia dipengaruhi etik feodal dan diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas rusak, pandangan licik terhadap kehidupan, filsafat kehidupan yang menjijikan, eksistensi yang sungguh tidak berharga, dan gaya hidup serta adat istiadat bejat. Semua ini telah teramat parah memasuki hati manusia dan sangat menggerogoti dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya manusia semakin menjauh dari Tuhan
dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari, dan tidak seorang pun akan bersedia mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tidak seorang pun akan bersedia taat kepada Tuhan. Terlebih lagi, tidak seseorang pun akan bersedia mencari penampakan Tuhan. Sebaliknya, di bawah kekuasaan iblis, manusia hanya mengejar kesenangan, menyerahkan diri mereka kepada kerusakan jasmani dalam kubangan lumpur. Amin. Orang berpikir seperti ini, jika engkau tidak baik, aku tidak akan adil. Jika engkau kasar kepadaku, aku juga akan kasar kepadamu. Jika engkau tidak memperlakukanku dengan hormat, untuk apa aku memperlakukanmu dengan hormat? Pemikiran macam apa ini? Bukankah itu pemikiran yang penuh dendam? Dalam pandangan orang biasa, bukankah sudut pandang ini tidak layak? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Rasakan perbuatanmu sendiri. Di kalangan orang tidak percaya, semua ini masuk akal dan sepenuhnya sesuai dengan gagasan manusia. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang berusaha memahami kebenaran dan mencari perubahan dalam watak, akankah engkau berkata itu benar atau salah? Bagaimana engkau membedakannya? Berasal dari manakah hal-hal seperti itu? Semua itu berasal dari natur jahat iblis. Semua itu mengandung racun dan mengandung wajah iblis dalam segala kejahatan dan keburukannya, mengandung esensi inti natur tersebut. Apa sifat dari sudut pandang, pemikiran, ungkapan, ucapan, dan bahkan tindakan yang mengandung esensi natur itu? Bukankah itu berasal dari iblis? Bukankah aspek iblis ini sejalan dengan manusia? Sejalan dengan kebenaran atau dengan kenyataan kebenaran? Apakah itu perbuatan yang harus dilakukan pengikut Tuhan, pemikiran dan sudut pandang yang harus mereka miliki? Dari firman Tuhan aku memahami, menyingkapkan watak dan berbuat tidak manusiawi semacam ini bukan hanya kerusakan sesaat, tapi juga karena kendali natur iblis atasku. Melalui pengkondisian, sosial, dan pendidikan nasional, iblis mencuci otak manusia. Seperti kita lawan api dengan api, jika kau menyerang, kami pun menyerang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan rasakan perbuatanmu sendiri. Diracuni falsafah iblis ini, manusia menjadi semakin congkak, curang, juga licik, dan rela melakukan apapun demi melindungi kepentingan sendiri. Benar sekali, itu benar. Orang tidak dapat berinteraksi satu sama lain, tidak sabar, tidak memiliki pengertian. Begitu mereka merasa citra mereka terancam, mereka berprasangka terhadap orang lain, mengucilkan, membenci, dan bahkan membalas dendam. Sama seperti kediktatoran PKT, melindungi citranya yang hebat dan juga mulia. Orang dilarang menyingkapkan banyak perbuatan jahatnya. Orang hanya boleh memujinya. Siapapun yang menyingkapkan Partai Komunis melukai citranya yang mulia akan dihukum berat. Mereka memenjarakan orang dengan segala macam tuduhan palsu dan tidak segan membunuh mereka. Si naga merah yang sangat besar itu sangat kejam. Itu benar. Iya. Aku telah diracuni dan dirusak si naga merah yang sangat besar sejak kecil. Aku sangat congkak, tidak menerima kebenaran, dan tidak mengizinkan orang lain menyingkapkanku. Aku tidak bisa bergaul dengan siapapun yang mengancam kepentinganku. Bahkan kuperlakukan mereka seperti musuh. Saat saudara Zhao berani bersikap jujur, menunjukkan kekuranganku yang sebenarnya, bukan hanya gagal menerima bantuannya dengan rendah hati, aku juga menaruh dendam karena itu memengaruhi statusku. Aku merongrongnya dan bergosip agar dia diganti. Lalu aku sadar, aku menjadi kaki tangan iblis, mengganggu pekerjaan gereja. Setelah itu aku paham betapa dalam iblis telah merusakku. Naturku jahat, egois, dan juga curang. Aku hanya menyingkapkan kerusakan tanpa kemanusiaan yang normal. Aku paham jika tidak berubah, aku pasti akan dihancurkan Tuhan. Itu Iya, benar. itu Iya. benar. Sebelum ini, kuanggap diriku toleran. Secara umum, aku orang baik.
itu karena kepentingan pribadiku tidak terganggu. Iya. Tetapi begitu kepentinganku terancam, natur jahatku muncul. Iya. Aku mulai membenci diriku. Aku tidak mau lagi hidup seperti ini dan menentang Tuhan. Lalu kunaikkan doa pertobatan kepada Tuhan, rela mengejar kebenaran, menerima penghakiman firman Tuhan, dan membuang watak jahatku. Iya. Kemudian, kubaca firman Tuhan ini. Jika dalam kepercayaan kepada Tuhan orang tidak sering hidup di hadirat-Nya, mereka pun tidak akan mampu hormat baginya, sehingga tidak mampu menjauhi kejahatan. Hal-hal ini berkaitan. Jika hatimu sering hidup di hadirat Tuhan, engkau akan terkendali dan takut kepada Tuhan dalam berbagai hal. Engkau tidak akan bertindak terlalu jauh atau bertindak buruk. Engkau tidak akan berbuat yang dibenci Tuhan dan berkata hal yang tidak masuk akal. Jika engkau menerima pengamatan Tuhan dan disiplin Tuhan, engkau akan terhindar dari banyak perbuatan jahat. Dengan demikian, bukankah engkau telah menjauhi kejahatan? Amin. Dari firman Tuhan aku paham, memiliki rasa hormat kepadanya sangatlah penting. Iya, benar. Itu benar. Kita harus hidup di hadapan Tuhan dan menerima pemeriksaan Tuhan dalam perkataan dan tindakan kita. Meski sulit menerima atau perasaan kita menentang saat kepentingan kita terancam, dengan hati yang hormat kepada Tuhan, kita dapat mengesampingkan diri melalui doa mencari kebenaran, fokus pada pekerjaan rumah Tuhan dan tugas kita, dan tidak berbuat yang menentang Tuhan. Iya, Itu benar. benar. Aku mulai bertindak menurut firman Tuhan, dan prasangkaku terhadap saudara Zhao hilang. Iya, benar. Itu benar. Aku merasa dia berusaha menunjukkan kesalahanku agar aku dapat berkembang dan mencapai hasil lebih baik dalam tugasku. Iya, benar. Itu benar. Kini saat menghadapi masalah, aku dapat meminta nasihatnya. Dan melalui saran dan bantuannya, kelemahanku berkurang. Aku mulai melakukan tugasku dengan lebih baik. Amin. Dan aku merasa nyaman dan damai. Syukur kepada Tuhan. Hanya melalui penghakiman firman Tuhan, aku dapat berubah. Iya, Itu benar. benar. Dan melihat pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan kita adalah nyata. Amin. Tuhan pakai firman-Nya untuk menghakimi dan memurnikan, mentahirkan dan menyempurnakan kita. Ini adalah kasih dan penyelamatannya. Amin. Firman Tuhan memberitahu kita. Tuhan menggunakan penghakiman-Nya untuk menyempurnakan manusia. Dia telah mengasihi dan menyelamatkan manusia. Tetapi, seberapa banyak yang dikandung dalam kasih-Nya? Ada penghakiman, keagungan, murka, dan kutukan. Dia mengutukmu agar engkau mengasihinya, agar engkau mengenal esensi daging. Dia menghajarmu agar engkau terbangun, agar engkau mengetahui kekurangan di dalam dirimu dan mengetahui ketidaklayakan manusia. Maka, kutukan Tuhan, penghakimannya, keagungan, dan murkanya, semuanya untuk membuat manusia sempurna. Semua yang dilakukan Tuhan saat ini dan watak kebenaran yang diperjelasnya di dalam dirimu untuk menjadikan manusia sempurna. Demikianlah kasih Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan.